Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diah Widiasti sebagai moderator, Desiana Fitriani sebagai pemateri 1, Vina Yulistiani sebagai pemateri 2, Indah Ramadanti sebagai pemateri 3, dan Agis Yustiko sebagai pemateri 4. Baik, langsung saja ke pembacaan materi oleh Desiana. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan, nusa yang kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua benua dan dua samudra. Pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen Ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba dan bernilai sama persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Secara umum, wawancara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, juga dua samudra, Hindia dan Pasifik. Asas wawasan Nusantara. Yang pertama, asas kepentingan bersama, yaitu mengutamakan kepentingan bersama untuk banyak dan tidak mementingkan individu atau kepentingan golongan khusus. Yang kedua, asas keadilan, yaitu bersikap adil dan baik kepada orang banyak, tidak membedakan sifat baik dan buruk kepada orang hanya karena perbedaan golongan fisik. Yang ketiga, asas kejujuran, yaitu kejujuran dalam bertindak maupun berpikir. Yang keempat, asas solidaritas, yaitu kepedulian terhadap orang lain, serta rela berkorban untuk kepentingan yang lebih luas. Yang kelima, asas kerjasama, yaitu kesadaran tentang tujuan dan kepentingan yang sama, tentu dapat menumbuhkan kesadaran untuk bekerja sama. Dan yang terakhir, asas kesetiaan, yaitu kesetiaan untuk melaksanakan segala keputusan bersama demi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. 1. Tujuan wawasan Nusantara keluar. Menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Studi kasus. Pertama, separatisme atau separatis ditujukan pada sebuah tindakan dari individu atau banyak orang atau suatu komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Selanjutnya, gerakan separatisme menurut Julius Pohr adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Gerakan separatisme biasanya berbasis nasional atau kekuatan religius. Selanjutnya, selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok
sehingga kelompok tersebut mencoba untuk mendirikan kekuatan sendiri, di mana ia dapat berkuasa penuh dan membuat segala kebijakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian ada salah satu kasus separatisme yang terjadi di Indonesia, yakni gerakan separatisme yang dilakukan oleh rakyat Papua. Pendeklarasian kemerdekaan West Papua mencakup Papua dan Papua Barat. Yang dilakukan ULMWP ini dalam keterangan pers disebutkan sebagai deklarasi kebebasan dari sebuah penjajahan yang menurut mereka telah berlangsung sejak 1963. Bibit separatisme Papua sebenarnya telah ditanamkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada awal 1950. Gagasan dalam mendirikan organisasi Papua Merdeka pertama kali muncul pada tahun 1963 dan 1964, lalu diresmikan pada awal 1965. Pembentukan organisasi Papua Merdeka ini didasari situasi yang buruk di dalam wilayah tersebut, yang menjadikan bangkitnya kembali sikap anti-asing yang perlahan berubah menjadi pemberontakan-pemberontakan. Kemerataan pembangunan yang tidak dirasakan oleh rakyat Papua pada saat itu, di mana pemerintah justru mengutamakan Timor Timur, membuat timbulnya rasa cemburu yang luar biasa dari kalangan intelektual di sana. Selanjutnya, ada aspek-aspek yang menjadi penyebab pemberontakan. Pertama, aspek sosial. Perbedaan dalam pengangkatan pejabat pemerintah lokal yang pengangkatan pejabat yang diambil dari kepala suku berbeda dengan daerah Jawa yang mengangkat dari kalangan raja. Kedua, aspek psikologis, pemikiran yang hanya dikontrol menggunakan emosi menjadikan ini sebagai salah satu penyebab pemberontakan OPM. Ketiga, aspek ideologis, tumbuhnya suatu kepercayaan di kalangan masyarakat Papua tentang kepercayaan pada seorang pemimpin besar sebagai raja yang adil yang mampu menjadikan hidup mereka jauh lebih baik, makmur, dan sejahtera adalah salah satu penyebab terjadinya pemberontakan OPM. Keempat, aspek ekonomi. Adanya kemerosotan ekonomi Indonesia yang menyebabkan macetnya penyaluran sandang pangan kepada masyarakat Papua. Kelima, aspek politik, yakni adanya kekecewaan terhadap janji dari pemerintah Belanda yang bertujuan mendirikan suatu negara boneka Papua setelah dari negara Indonesia. Yang selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai solusi dalam kasus separatisme. Gerakan separatisme pada dasarnya lahir atas rasa ketidakcocokan dengan sesuatu yang ada di negara Indonesia ini, dikeluarkan pemerintah maupun dari segi perbedaan sosiokultural masyarakat. Kasus-kasus separatisme yang sempat atau bahkan masih muncul di Indonesia mayoritas dipicu oleh perasaan di mana masyarakat separatis tersebut merasa tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Wawasan Nusantara memberikan penggambaran yang sangat jelas bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia berpikir, bersikap, dan bertindak terhadap segala permasalahan keberagaman sosio-kultural dan permasalahan yang ditimbulkan oleh kondisi fisik geografis Indonesia. Wawasan Nusantara tidak bermaksud untuk meleburkan segala perbedaan sehingga yang hadir hanyalah keseragaman. Namun wawasan Nusantara menekankan pada bagaimana persatuan dan kesatuan dibangun dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan. Kesimpulan, wawasan Nusantara tidak dipengaruhi oleh perbedaan agama, budaya, dan ras.
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan berpikir seseorang atau individu yang berdasarkan atas falsafah Pancasila dan dasar-dasar bangsa yang luhur dan menyeluruh. Keberagaman dalam Indonesia akan disatukan dalam satu ideologi bangsa Bhinneka Tunggal Ika dan Persatuan Kesatuan Bangsa. Minimnya pemahaman akan wawasan Nusantara akan mengakibatkan dampak yang cukup besar, baik itu diri sendiri dan juga orang lain. Maka dari itu, sebagai landasan visional wawasan Nusantara berperan penting dalam mewujudkan tujuan bangsa dalam pembangunan nasional. Namun terlepas dari itu, pemerintah juga harus dengan serius memberantas gerakan-gerakan separatis yang ada saat ini. Salah satunya separatisme Papua atau sering disebut OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Oleh karena itu, pemerintah bisa mencegahnya lewat Badan Intelijen Negara atau BIN dengan tujuan dapat mengetahui di mana basis aktor intelektualnya sehingga pemetaan terhadap gerakan separatisme dapat dilakukan secara signifikan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.